Kematian itu pasti datang, tidak bisa tidak. Nah, ulama menyatakan kematian itu kunci jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bermacam-macam takut menghadapi kematian. Ada yang takut menghadapi kematian karena amalnya belum cukup. Ada yang menghadapi kematian karena meninggalkan dunia ini. Maaf, takut meninggalkan dunia ini. Ada orang yang menghadapi kematian memang dia sudah siap. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali. Maka manusia bervariasi, tak ada yang sama nih menghadapi kematian. Ada yang siap betul, ada yang takut karena amalnya belum banyak. Ada yang takut meninggalkan dunia ini karena sesuatu yang ditinggalkan. Istri, anak, rumah, harta, dan sebagainya. Nah, Imam Ghazali cuma menyebutkan kalau dapat kita itu termasuk bagian yang kedua. Yang kedua ini kita masih takut menghadapi kematian karena belum siapnya amal. Tapi kalau orang belum siap beramal tuh, beramallah. Jangan bilang belum siap saja. Bila siapnya. Nah, karena kematian ini kan rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan dia datang, di mana, sedang apa. Sampai sering disampaikan di kamar mandi pun banyak juga terjadi. Nah, jadi kematian itu bukan dia harus manis terbaring tempat tidur, tidak. Yang bermacam-macam orang meninggal, bisa di kamar, bisa ruang tamu, bisa di kamar mandi, bisa di depan rumah, bisa di jalan, bisa di laut. Itu kita tidak tahu. Makanya Allah menyatakan manusia itu tidak tahu di bumi mana dia meninggal. Kita tidak tahu. Nah, hal yang seperti ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, masa dan tempatnya yang sulit kita ketahui. Makanya tidak ada jalan lain, kata ulama. Kita berharap dimanapun Allah cabut roh kita ini, kita cuma satu saja, siap meninggalkan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah. Mau ada orang menalkinkan atau tidak, itu urusan yang kedua. Kalau kita mau meninggal, keluarga kumpul, ada yang menalkinkan, enak, mudah tu, banyak pertolongannya. Kumpul orang yang alim menghadapi kita ini sekaratul maut, keluarga kumpul, ada yang baca Yasin. Kalau meninggal di rumah, kok di luar? Siapa baca Yasin? Nah, jadi ini sinilah ulama-ulama ahlu tariqah, ahli tasawuf itu dia mempersiapkan diri dengan kalimat ini. Kalimat ini akan muncul. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, akhir ucapannya melepaskan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Resepnya bagaimana? Agar manusia selamat dan jadi ahli surga, ikut lagi Nabi dengan hadis yang lain. Mana hadis yang lain itu? Nah, bersabda Nabi SAW, laqinu mautakum, talkinkanlah orang yang akan menghadapi kematian, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ditalkin dulu orang ini, ditalkin dulu, dan dia mantap hatinya, apalagi dia mengamalkannya. Tak khawatir. Dimanapun dia melepaskan rohnya kembali kepada Allah, ada orang, tak ada orang, kalimat ini keluar.
Jangan dipahamkan menalkinkan ini setiap orang mau meninggal pasti ada menalkin dengannya. Belum tentu. Meninggal di jalan, siapa menalkinkan? Meninggal di hutan, di laut, tak ada yang menalkinkan. Berarti kalimat talqin ini jangan dipahami sedang menghadapi sakratul maut. Talqin memang sekarang. Ya. Makanya kata wakil talqin kita Ustaz Jazin Zainal Abidin buat Jazin, beliau menyatakan talqin itu menghidupkan roh. Roh itu hidup, insya-Allah kita bisa mengucapkan kalimah ini dimanapun kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menghidupkan roh itu ditalqin. Kapan ditalqin? Sekarang, waktu sihat. Jangan nunggu sakaratul maut, rugi gitu. Ya. Maka sini dijelaskan. Ini hadis dibahas oleh ulama. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan menghadapi kematian. Dibahas sama ulama ni. Apa maknanya? Dengan hadis ini jelas bahawa yang harus diajari mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang akan meninggal. Siapa tu? Bukan hanya orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Bukankah yang hidup ini pasti menghadapi? Sekarang ini talqin. Kita menghadapi kematian tak? Pasti. Maka pemahaman ulama sekarang ni ditalqin. Ya, sesuai dengan kemarin Nabi SAW menalkinkan sahabat secara berjamaah di rumah Syaddad bin Aus. Angkat tangan kalian, kata Nabi. Ucapkan la ilaha illallah. Berjamaah sahabat ditalkin oleh Nabi SAW. Apakah sahabat menghadapi kematian? Tak, semuanya sehat di rumah Syaddad bin Aus. Inilah dia. Ya, mau talkin sekarang talkin.